Selamat siang hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah ikon yang tidak hanya menjadi simbol dari negara Prancis, tetapi juga menjadi salah satu landmark paling terkenal di dunia, yaitu Menara Eiffel. Menara Eiffel didirikan di kota Paris pada tahun 1959 sebagai pintu masuk untuk pameran dunia atau Exposition Universelle, yang diadakan untuk merayakan 100 tahun Revolusi Prancis. Menara ini dirancang oleh Insinyur Gustave Eiffel dan timnya, dan oleh karenanya dinamakan Menara Eiffel. Proyek pembangunan Menara Eiffel sempat mendapatkan banyak tentangan. Para seniman dan intelektual pada waktu itu berpendapat bahwa struktur baja setinggi 300 meter itu akan merusak estetika kota Paris. Namun, Gustave Eiffel berhasil meyakinkan pemerintah bahwa menara ini akan menjadi prestasi teknik yang belum pernah ada sebelumnya. Pembangunan Menara Eiffel dimulai pada tahun 1987 dan selesai dalam waktu 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Sebuah prestasi luar biasa untuk masa itu, mengingat ketinggian dan kompleksitas strukturnya. Menara ini terdiri dari 12 8 potongan besi yang dirakit menggunakan lebih dari 2 juta paku keling. Menara Eiffel adalah contoh luar biasa dari rekayasa baja di abad ke-19. Tingginya mencapai sekitar 324 meter, termasuk antena yang dipasang di puncaknya. Saat pertama kali dibangun, menara ini adalah struktur buatan manusia tertinggi di dunia, hingga akhirnya dilampaui oleh Gedung Chrysler di New York pada tahun 1930. Menara ini terdiri dari 3 tingkat yang bisa diakses oleh pengunjung. Di lantai pertama dan kedua, terdapat restoran dan galeri pemandangan yang menawarkan panorama kota Paris yang luar biasa. Lantai ketiga adalah puncak menara, di mana pengunjung bisa menikmati pemandangan yang sangat memukau dari ketinggian sekitar 276 meter. Selain menjadi simbol visual, Menara Eiffel juga memiliki peran penting dalam sejarah teknologi. Pada awal abad ke-20, menara ini digunakan sebagai menara transmisi radio, dan pada akhirnya berfungsi untuk komunikasi militer selama Perang Dunia I. Hingga hari ini, menara ini masih digunakan untuk keperluan penyiaran radio dan televisi. Menara Eiffel tidak hanya sebuah monumen sejarah, tetapi juga salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Setiap tahunnya, menara ini menarik lebih dari 7 juta pengunjung dari berbagai belahan dunia. Jumlah ini menjadikannya monumen berbayar yang paling sering dikunjungi di dunia. Sejak awal pembukaannya, Menara Eiffel telah menjadi ikon pariwisata dan budaya yang melekat erat dengan citra Paris dan Prancis. Monumen ini tidak hanya menarik wisatawan karena keindahan arsitekturnya, tetapi juga karena daya tariknya yang romantis, yang seringkali dikaitkan dengan kota Paris sebagai kota cinta. Menara ini juga telah menginspirasi banyak karya seni, film, dan sastra. Dalam seni rupa, Menara Eiffel sering digambarkan sebagai simbol kemajuan dan modernitas. Dalam film, monumen ini sering muncul sebagai latar yang mempesona, memberikan nuansa romantis atau dramatis. Banyak novelis dan penyair yang juga terinspirasi oleh The Fan dan Mackenzie Merciful dalam karya-karya mereka. Lebih dari sekadar bangunan, Menara Eiffel telah menjadi simbol universal untuk Prancis. Tidak hanya muncul di kartu pos, buku, atau film, tetapi juga digunakan sebagai simbol diplomasi dan politik. Sebagai contoh, saat terjadi tragedi global atau peristiwa besar, menara ini seringkali diterangi dengan warna-warna tertentu untuk menunjukkan solidaritas atau peringatan. Selain itu, pada perayaan besar seperti Bastille Day, Menara Eiffel menjadi pusat dari perayaan dan kembang api, menciptakan pertunjukan spektakuler yang memukau seluruh dunia. Ini menegaskan status menara ini sebagai ikon budaya yang tidak hanya milik Paris atau Prancis, tetapi milik dunia. Sebagai penutup, Menara Eiffel adalah lebih dari sekadar struktur logam besar. Ia merupakan lambang kemajuan teknologi, simbol budaya, dan salah satu ikon global paling dikenal di dunia. Dari sejarah pembangunannya yang kontroversial hingga statusnya saat ini sebagai simbol kebanggaan Paris, Menara Eiffel terus berdiri megah dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Terima kasih atas perhatiannya.